Halo Sobat Pasutri, tanpa terasa Family Corner hari ini sudah mencapai episode yang ke-32. Dan tetap masih membahas tentang permasalahan keluarga, hubungan relasi suami istri, juga orang tua dan anak. Dan bersama kita hari ini sudah hadir seorang narasumber yang memang pakar dalam bidang keluarga dan anak, yaitu Ibu Ane Kartawijaya dari Yayasan Unike. Halo Bu Ane. Halo. Apa kabar? Baik. Halo Sobat Pasutri. Terima kasih Bu Ane sudah bersedia hadir bersama kita hari ini. Terima kasih sudah mengundang. Sobat Pasutri, hari ini kita ingin mengangkat topik tentang kerapuhan hati anak. Sebenarnya apakah benar hati anak-anak ini bisa rapuh? Nah, sebenarnya apa sih penyebab ini semua gitu ya? Kalau kita melihat dari hasil survei Indonesia National Adolescent Mental Health Survey, dinyatakan bahwa sebanyak 1 dari 3 remaja berusia 10-17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Jumlah itu setara dengan 15,5 juta remaja di dalam negeri. Dan survei ini dilakukan pada bulan Oktober 2022. Nah Bu Ane, kita kalau memperhatikan anak-anak ini kenapa semakin kesini semakin banyak yang depresi. Bahkan tidak ragu-ragu untuk bunuh diri. Dan banyak yang anak suka-suka mengeluh, sedikit-sedikit menghadapi tantangan, kayaknya terlalu berat beban ini gitu. Jadi yang sering dikenal dengan generasi stroberi itu. Nah ini sebenarnya apa Bu yang menyebabkan? Pertama-tama mungkin saya mau menyatakan rasa prihatin saya kepada Bapak Ibu yang mungkin saat ini lagi bingung ya. Menghadapi anak, pastilah kita khawatir, pastilah kita juga memikirkan bagaimana begitu ya untuk kedepannya. Kalau bicara soal penyebab ya, sebenarnya banyak ya, tetapi memang harus diakui sejak pandemi ini nih ya, mungkin tingkat possibility-nya jadi lebih besar ya, karena anak-anak kan banyak di rumah ya, jadi selain interaksi di dalam keluarga yang terus-menerus, yang biasanya kan kita kalau ada masalah bisa kabur gitu kan ya, tapi kalau pas lagi lockdown gitu mau kabur kemana ya, mau nggak mau kan dihadapi gitu kan ya. Dan juga kedua mungkin orang tua juga jadi biasanya nggak ngeliat langsung ya problem-problem anak-anak, kelemahan anak-anak, biasanya yang lihat guru kan. Yang pusing guru gitu kan ya. Ini 24 jam di rumah ya Bu. Sekolah lagi kan. Jadi kan orang tua juga jadi ngerasa tekanan juga sebenarnya buat orang tua kan ya. Betul nggak Bapak Ibu? Pasti dulu juga merasakan stres juga ngadepin kesusahan-kesusahan anak ini, kelemahan-kelemahan mereka. Jadi interaksi-interaksi itu saya rasa itu juga menjadi penyebabnya ya di dalam masa pandemi. Belum lagi khususnya remaja nih. Belum lagi mereka yang khususnya anak-anak yang outgoing, anak-anak yang apa namanya, yang sanguin gitu ya, yang suka bergaul, terus gak bisa berteman. Itu tekanan besar. Untuk anak-anak yang melankolis, anak-anak yang senang menyendiri, yang introvert maksud saya, mungkin mereka mah senang-senang aja, masih lockdown, nyaman gitu ya Bu, masih ya? nyaman. Dan sekarang setelah pandemi nyamannya kelewatan. Jadi udah seneng, udah nyaman online, udah nyaman di rumah. Jadi orang tua kan tarik-tarik keluar gitu kan ya. Nah iya betul, itu seperti ada yang tempat les nih saya tanya. Sudah ada kelas onset? Belum Bu, karena anak-anak tetap pilih online. Begitu seperti karena itu. udah mulai nyaman, udah adaptasi. Karena manusia itu kan ya, Tuhan menciptakan manusia itu dengan kemampuan adaptasi gitu. Jadi memang setiap perubahan-perubahan di dalam kehidupan masyarakat, dalam dengan masa-masa generasi yang berubah, zaman yang berubah, itu manusia pasti akan adaptasi. Itu sebenarnya kekuatan daripada manusia. Akan tetapi sekarang bagaimana kita menghadapi adaptasi ini. Jadi memang di dalam melihat penyebab ini ada eksternal dan internal deh ya. Jadi secara eksternal mungkin media sosial yang menjadi seringkali jadi kambing hitam utama gara-gara HP, gara-gara gadget. Makanya kan kalau kami membawakan apa-apa pasti orang tua banyak bertanya tentang gadget gitu kan ya. Gara-gara film, gara-gara games gitu ya.
Saya sih pikir memang itu bisa ada Berpengaruh gitu. berpengaruh. Jadi dalam penelitian juga ada sih korelasinya gitu ya. Akan tetapi apakah itu menjadi penyebab utama, saya ragu. Itu bukan menjadi penyebab utama karena bagi saya itu pemicu gitu ya. Media sosial dan sebagainya itu pemicu. Kemudian sistem sekolah. Nah, guru-guru juga banyak yang disalahin. Iya, betul. Jadi ada yang menyalahkan ini karena tekanan terlalu banyak PR lah, terlalu banyak ulangan, terlalu. Nah, seperti yang disalahkan adalah faktor-faktor seperti itu. Ya, saya sebagai dosen juga banyak mendengar keluhan dosen gitu kan ya. Keluhan bukan hanya di saat sih. Maksud saya secara umum mahasiswa sekarang mungkin juga enggak se-tough dulu ya. Kebanyakan tugas sedikit terus ngeluh. Padahal kita dulu enggak mesti pakai mesin T, kalau salah betul. Mesti ngulang gitu kan ya. Iya, generasi kita berbeda. Gitu. Di tip X diomelin lagi ya. Dia suruh ulang. Iya, terus cari buku juga mesti satu-satu di perpustakaan gitu kan ya. Dan banyak tugasnya, mesti nyuci piring lah, terus mesti ke pasar kalau di saat ya. Tapi sekarang mungkin juga kehidupan masyarakat juga sudah berubah sih ya. Tuntutannya juga berubah. Iya, segala sesuatu serba cepat. Jadi tuntutan dari ekspektasi dari si anak-anak ini sendiri pun berubah, nggak seperti ekspektasi kita dulu kan. Jadi memang kita orang-orang tua melihat mereka, aduh kok begitu sih ya, gregetan gitu ya. Iya. Lu gitu aja marah-marah gitu ya. Nah kita waktu kita lagi gregetan, kita kadang-kadang juga mikir, ini nih satu pihak juga kita mungkin takut anak kita depresi, gitu ya. Jadi kadang-kadang orang tua juga akhirnya nyari kambing hitam nih, ini gara-gara sekolah kali. Emang harus diakui, ada beberapa sekolah yang memang walaupun sekarang udah zaman merdeka belajar, tapi masih membelenggu dirinya. Jadi sekolah masih tetap tuh ya. Ngomelin anak, hukum anak, menambahkan anak dengan beban, masih ada sekolah seperti itu. Tapi kan nggak semuanya, gitu ya. Jadi kita mesti lihat mungkin sistem sekolah juga pemicu sih ya. Jadi itu secara eksternal. Tapi sebenarnya ini ya Bu, karena ada pertanyaan, apakah memang anaknya itu aja yang mentalnya kurang kuat? Gitu, ada yang seperti itu. Ada mungkin karena ini orang tua juga bisa kan menekan terlalu ini nih, harus prestasi harus bagus dan apa, akhirnya tuh lihat kan anaknya stres ya. Kadang kan perbincangan ibu-ibu seperti itu. Nah yang sebetulnya seperti apa ya Bu? Bisa nggak sih anak itu akhirnya jadi rapuh gitu, jadi mentalnya jadi terkikis, jadi mudah menyerah seperti itu? Iya, jadi saya lihat tadi kan kita bicara secara eksternal ya. Jadi selain eksternal ya sudah pasti ada hal internal. Pemicu-pemicu bisa ada banyak ya, selain media sosial, sistem sekolah, mungkin kondisi rumah itu juga pemicu tuh ya, eksternal ya. Suasana rumah yang seperti apa begitu. Tetapi secara internal memang setiap anak punya kepribadian kan lain-lain. Ada anak yang modelnya model karet. Jadi karet tuh artinya ditarik dia melar, nggak putus. Ada anak yang model tisu, kena air dikit hancur gitu ya. Jadi kepribadian anak memang beda-beda. Akan tetapi juga kita lihat bagaimana kita sebagai orang tua mengenali mereka dan juga melihat bahwa sebenarnya yang penting nih ya, kerohanian anak-anak nih. Ya, mau dia karet, mau dia tisu gitu ya. Tapi kalau dia boleh menjadi anak Tuhan dan bisa mengenal Tuhan sebagai kekuatan gitu ya, mereka akan lebih dikuatkan. Seperti memiliki dasar gitu ya. Kan kita bicara soal kerapuhan hati gitu kan ya. Kalau hati anak-anak ini diselimuti gitu ya, diselimuti oleh kasih Allah, justru tekanan-tekanan itu akan membuat mereka lebih tangguh gitu. Ya, jadi memang kerohanian ini juga berpengaruh. Kalau anak-anak juga kerohaniannya lemah begitu ya, kita orang tua mesti lebih concern terhadap itu. Dan yang penting
yang mungkin hari ini menjadi tekanan bagi saya, pola asuh. Jadi namanya juga anak-anak ya, anak-anak dan remaja masih ada di dalam rumah kita, masih ada di dalam pengaruh kita lah, begitu ya. Jadi bagaimana kita mengasuh mereka itu juga menjadi penyebab ya, berpengaruh terhadap ketangguhan atau kerapuhan hati anak. Jadi yang bagus tuh sebenarnya pola asuh yang seperti apa, Bu? Ya, begini nih, sebenarnya ya masalah pola asuh ya, kita juga mesti orang tua mengenali diri nih. Ceramah-ceramah parenting kan banyak banget zaman sekarang. Di Instagram aja lihat, wah model-model bisa parenting banyak kayak begini, banyak macam-macam gitu ya. Tapi kan sebenarnya kita juga mesti mengenali diri orang tua. Ya, saya ini sebagai orang tua, saya juga produk parenting dari masa lalu kan. Iya, betul. Nah, waktu kita mendidik anak-anak kita, kadang-kadang itu berpengaruh juga. Terbawa ya. Kebawa begitu, kebawa kepada bagaimana kita mendidik anak. Namun memang pertama ya, kita mesti orang tua mesti lihat dulu gini. Saya siapa dan anak saya itu siapa. Pada saat kita punya problem, ya contoh misalnya anak-anak kita nggak bikin PR gitu, atau nggak ngumpulin ulangan gitu ya, atau ada masalah pergaulan di sekolah gitu. Nah, orang tua kadang-kadang langsung melihat anak tuh sebagai musuh. Nah, itu yang seringkali problem. Waktu kita punya masalah, lupa anak kita tuh adalah anak gitu ya. Iya. Jangan dimusuhin, maksud saya. Jadi gitu begitu loh. dapat laporan dari guru, udah langsung nih, waduh kenapa anak saya gitu ya. Langsung put them in, maksudnya di kursi pengadilan begitu kan ya, kayak musuh yang mesti langsung dihukum interogasinya gitu panjang begitu ya. Nah, ada satu cerita sih ya, dalam peperangan Amerika tuh ya, Amerika saya lupa namanya apa ya, Air Force atau apa gitu kan. Tapi intinya adalah sistem untuk mengenali friend and foes ini rusak gitu ya. Jadi akhirnya dia nembaknya nembak pesawat sendiri, helikopter dari Amerika sendiri. Akhirnya 20 sekian tentara meninggal dan juga penduduk sipil di bawahnya gitu, karena kan jatuh ya. Nah, jadi ketika kita punya sistem friends and foes rusak, ya, kita bisa bersikap kepada anak kita yang tidak semestinya gitu. Jadi itulah, kita mesti kenal diri kita siapa, ya, dan kita juga mesti mengenal anak kita siapa. Sehingga waktu ada masalah muncul, yang pertama bukan kita pikirin solusinya gimana gitu. Jangan pikirin itu dulu cepet-cepet, dan namanya problem ya. Iya. Solusinya nggak bisa cepet-cepet dicari kadang-kadang. Ya, kita perlu tahu dulu kenapa, penyebabnya itu ya. Apa yang dialami oleh anak-anak begitu. Iya. Jadi anak juga merasa ada tempat untuk bercerita ya, Bu. Iya. Seperti itu. Gak merasa sendiri, lalu dia mencari-cari solusi, lalu jadi memendam itu sendiri gitu ya, anak-anak gitu ya. Saya balik dulu ke yang tadi tentang orang tua ya. Maksud saya waktu kita ngadepin sesuatu, coba ya, maksud saya Bapak Ibu yang hari ini mendengarkan, coba ingat lagi peristiwa-peristiwa yang waktu itu terjadi. Waktu peristiwa itu terjadi, kita kan ada reaksi itu, ya. Reaksi kita itu karena apa? Kita coba ingat-ingat deh. Pada umumnya ya, satu, khawatir. Wajar sih, wajar banget. Wajar banget kita khawatir anak gak pulang seperti waktu yang dijanjikan gitu kan ya. Atau gak keluar-keluar dari kamar, main game terus. Nah, itu kan pasti kita khawatir. Terus kedua, kita punya ekspektasi nih orang tua. Nah, ekspektasi kita bagaimana? Apakah ekspektasi kita wajar-wajar aja? Atau ekspektasi kita itu berlebihan gitu. Nah, itu suami istri perlu apa ya? Perlu saling mengingatkan. Kadang-kadang kita nggak sadar loh.
Iya, Nggak betul. sadar banget, apalagi kalau udah ngebanding-bandingin sama orang lain kan. Anak dia tuh udah itu loh, udah masuk universitas, baru kelas 2 SMA, udah masuk begini begitu ya. Anak kita masih culun gitu. Jadi kan, ya. diperbandingkan gitu ya, Bu ya. Nah kadang-kadang saya jujur aja, saya juga orang tua kan. Saya juga kadang-kadang anak saya bisa kok. Tapi kenapa anak saya nggak mau berusaha seperti si anak si dia gitu. Nah di saat-saat itulah kadang-kadang ekspektasi kita naik. Ya nggak apa-apa juga sih ekspektasi naik, asal sekali lagi anak kita itu bukan objek gitu kan ya. Nah dalam hal ini pasangan perlu tuh ingetin mah. Titik-titik mah tenang gitu ya. Nah bapak-bapak juga kadang-kadang juga ekspektasi juga suka naik juga kan ya. Ya nggak apa-apa naik asal ya di saat-saat yang wajar. Jadi ekspektasi orang tua kita perlu ngaca ya. Iya. Coba untuk refleksi diri terus, nih ekspektasi saya wajar apa enggak atau berlebihan. Dan yang terakhir, ini yang sering kali terjadi, ketakutan, fear, rasa takut orang tua. Rasa takut itu ekspresinya macam-macam. Bisa apa aja tuh, bisa Bu? Ngomel, Contohnya marah gitu ya. Iya. Tapi kenapa marah? Kadang-kadang harus diakui marah karena sebenarnya takut. Takutnya macam-macam juga. Takut apa? Enggak selalu kalau yang anak ya tadi ya takut anak begini atau itu kan khawatir. Iya. Tapi bisa juga takut terhadap diri, takut nama baik kita, tercemar. Iya. Misalnya kalau anak macam-macam yang berbuat negatif gitu ya. Betul. Nah, jadi rasa takut itu yang kita juga perlu pikirkan, apakah ada perasaan takut itu. Jadi apa yang ada di hati orang tua itu pertama-tama mesti kita periksa dulu gitu, karena itu akan memberikan reaksi, memberikan respon, dan respon itu berlebih, anak itu nggak kuat. Nah, jadilah anak itu Jadi tertekan tambah mengalami rapuh. itu ya. Iya. Tapi kalau dengan generasi stroberi yang seperti ini tuh wajar atau tidak sih, Bu, sebenarnya? Kenapa ya dikit-dikit healing? Ya beda kan dengan yang dulu gitu. Sebentar-sebentar, aduh aku capek nih kayaknya. Belum, kayak kita kalau melihat, ini baru setengahnya kita dulu loh. Tapi mereka sudah menyerah gitu. Iya. Istilah generasi strawberry itu kan sebenarnya sebelum pandemi udah ada ya. Jadi kalau tidak salah tuh dari Taiwan ya. Jadi menunjukkan ketangguhan dari generasi ini yang lebih lemah daripada ketangguhan dari generasi sebelumnya. Ya kayak strawberry gampang busuk begitu ya. Lembek, gampang gitu. ditekan, hancur. Sebenarnya kalau saya ganti generasi tisu kan juga bisa ya. Bisa. Sama-sama lembek. Cuman gitu. rasanya lebih menarik strawberry itu. Karena merah, kelihatan kan kalau yang sekarang tuh anak-anak kreatif, merah menarik tapi gampang busuk gitu ya. Ya memang itu kenyataannya memang ada ya. Kita lihat anak-anak kita mungkin seperti yang tadi kita bahas pertama sih ya. Jadi mungkin karena perubahan gaya hidup sekarang ini yang semua serba gampang, semua serba cepat gitu ya. Dan juga ditambah lagi dengan pandemi membuat mereka menjadi lebih attached dengan teknologi dan tidak terlatih dengan hal-hal yang melatih mental mereka, sehingga akhirnya mereka menjadi generasi yang tidak tangguh, yang gampang menyerah, gampang putus asa, gampang cari gampang. Iya, misalnya kalau dulu seperti yang Bu Ana bilang, kita harus ke perpustakaan cari buku yang berapa banyaknya. Mereka sekarang tinggal googling sebentar aja. Dan buat dapet. kita dulu begitu tuh bukan sesuatu penderitaan, Iya, emang asik wajar, gitu, ya. memang begitu. Ke pasar mesti naik becek itu biasa. Kalau sekarang kan semuanya online. Kalau disuruh ke pasar, keingetan apa segala, ya udah pastilah mereka menganggap itu sebagai sesuatu penderitaan gitu ya. Iya, dan sebagai keponakan saya masih SD ya.
kemarin lewat ke pasar langsung begini, bau. Nah, gitu ya, iya, mungkin ya, karena kan kita juga pakai semuanya semprot anti bau. Iya, dan padahal kan cewek gitu ya, seharusnya dari kecil memang kita didik ke pasar seperti itu. Nah, itu beda. jadi balik lagi tadi ya ke pola asuh. Saya pikir begini, sebenarnya kan generasi itu kan kenapa disebut generasi? Karena sebagian besar dari masyarakat itu arahnya ke sana, gitu ya. Jadi kalau sebagian besar dari masyarakat tidak kuat dengan kehidupan yang sulit, maka dikatakan generasi strawberry. Tapi kan nggak harus kita itu ikut serta di dalam apa sih namanya istilahnya ya, di label-label tersebut gitu ya. Kita bisa saja membangun komunitas yang mungkin nggak setangguh besi saya, Iya. tapi lumayan lah strawberry-nya strawberry yang lebih kuat gitu ya, yang lebih tahan, yang lebih besar gitu, yang lebih kuat besar dan lebih nggak gampang busuk yang garing gitu ya. gitu. Tetap menarik, tetap kreatif gitu. Ya saya merasa orang tua juga perlu dibantu gitu ya. Nah kita kan bicara dalam konteks gereja nih ya. Iya. Nah jadi kalau gereja bisa membangun komunitas orang tua, pasutri-pasutri ya, yang bisa sama-sama gitu membesarkan anak-anak yang mungkin mempunyai gaya hidup dan nilai-nilai yang agak berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Yang ini yang kami juga perjuangkan sih di Yayasan Unike. Kami Jadi sadar, membangun komunitas gitu ya, Bu Ana. Dan bisa saling sharing ya antara pasutri satu dengan pasutri lain gitu. bukannya saling membandingkan dan kemudian saya lebih baik dari kamu, enggak. Iya. Tapi tumbuh sama-sama nih. Iya, gitu jadi ya. bisa saling membangun gitu kan, Iya. bisa saling contoh yang kami lakukan misalnya ya, tahun ini kelompok-kelompok pasutri kami, kelompok keluarga ya, bersama dengan anak-anaknya, mereka pergi misi gitu, karena kan kami 25 tahun pergi misi. Nah waktu lagi misi ini kan orang tua mesti nyiapin, misalnya nggak ada air anget mandi. Oh iya. Misalnya kan, terus perjalanan panas-panas gitu ya, makanan. Kalau di sini kita di rumah kan enak, tinggal Gojek, GoFood ya. Tapi kan kalau lagi pergi misi, apa yang disediakan itu harus dimakan. Kalaupun itu nasinya keras, kalaupun itu tempenya juga kurang asin barangkali begitu ya, tapi harus dimakan. Kadang ikan pun tanpa bumbu mungkin ya, hanya dipanggang gitu. Nah tapi kan ini nggak bisa cuma sekali 2 kali sih sebenarnya. Jadi perlu komunitas ini, yuk kita pergi bareng-bareng, karena dengan pergi bareng-bareng itu anak-anak itu punya temen. Iya. Gitu. Dan bagus sekali ya belajar untuk lebih lebih kuat lagi, belajar lebih hal-hal baru yang tidak biasanya sehari-hari tidak nyaman gitu. Tapi dengan demikian orang tua jadi punya support gitu loh. Iya, nggak sendiri aja. Jadi harus bersama anak-anak ya, satu keluarga gitu. Jadi maksud saya tuh dalam menghadapi generasi strawberry, maksudnya tren ya, tren generasi strawberry ya, kita perlu perangi. Kita perlu perangi gitu. Perangi dengan apa? Dengan gaya hidup berkeluarga kita juga kita tata gitu kan. Suami istri perlu sepakat. Nah ini yang susah. Nah kalau dalam hal seperti itu kan anak pasti nggak nyaman tuh Bu. Kita kan nggak ada makanan nih, nggak ada wifi. Nah itu gimana tuh menangani mereka keluhan-keluhan itu? Nah justru kalau nggak disiapkan, komunitas ini cuman yuk kita pergi cuma pergi gitu ya, itu agak susah. Tapi kalau komunitas ini memang udah tumbuh bersama-sama gitu ya, latihan sama-sama, kan di sini juga ada pasutri kan ya. Anak-anak juga main sama-sama, udah dilatih begitu. Anak-anak dilatih untuk nih ya. Kesulitan dari generasi strawberry itu kan nggak bisa dengar kata tidak. Kalau dengar kata tidak tuh kayaknya apa sih gitu ya? Kok nggak boleh sih gitu? Iya kan? Terus wah hidup justru susah gitu ya. Nah ini yang mesti dilatih dari kecil kan? Iya. Waktu orang tua misalnya mengatakan no itu untuk kebaikan kamu, ngerti bahwa kata tidak itu bisa
maksudnya bermaksud dengan tujuan, dengan maksud yang baik gitu. Nah dari kecil anak-anak dilatih begitu tuh, sehingga pada saat sudah besar dia pergi sama-sama, nggak ada wifi, itu kan tidak ada wifi, nggak ada. Oh ya nggak apa-apa nanti ya. Oke. Tapi kalau nggak dilatih, ada wifi nggak ada. Wah, pulang. Iya betul. Jadi memang orang tuh harus susah-susah dulu ya dari kecil bawa anak. Jadi terbiasa ya. Kalau sudah besar rasanya lebih sulit ya Bu Ana ya. Betul. Untuk Iya, membawa walaupun anak-anak bukan seperti berarti nggak bisa, tapi memang lebih tantangannya lebih besar. Kita Dan- mau melatih anak seperti itu ya. Dan orang tua juga nggak bisa maksa ya. Kalau masih kecil kan masih bisa kita gendong, Iya, kita lebih harus. Nah, kalau udah gede harus wah. Nah tadi saya masuk orang tua perlu sepakat suami istri dalam hal ini. Nah ini yang menurut saya yang seringkali menjadi penyebab utama depresi yang berlebihan sampai ada yang mau bunuh diri dan sebagainya macam. Itu sangat erat hubungannya dengan relasi suami istri, papa mama. Iya. Bagi anak-anak, papa mama itu payung yang melindungi. Jadi kalau payungnya baik, mereka aman di bawahnya. Mereka nyaman gitu Nyaman. Waktu mereka nyaman dan merasa aman, kayak nggak kayak tisu jadinya gitu. Karena kan terus ya kalau kita bikin apa ya, mungkin bikin kue kali ya. Ya, kalau kita bikin kue, kita roti ya, kita ulenin gitu kan ya, makin lama makin lembut dan kenyal gitu ya. Tapi kalau itu roti kita nggak ulenin, bercak-bercakan. Iya. Kemana-kemana Nggak bakal jadi nggak gitu. jadi gitu ya. Jadi ketika anak-anak merasa nyaman di bawah payung papa mama, mereka akan menjadi lebih aman gitu. Tapi kalau payungnya bolong-bolong, Rusak gitu ya misalnya. nah itu mereka jadi nggak insecure. Nah insecure inilah yang membuat anak mudah sekali merasa harga dirinya terganggu begitu. Merasa Percaya dirinya, dirinya juga jadi hilang gitu ya. Kenapa orang merasa nggak berguna? Karena mungkin di dalam rumah mereka tidak ditanamkan bahwa kamu memang berguna gitu. Merasa nggak berguna karena apa? Mungkin terus-menerus dilayani. Mereka sendiri tidak melakukan sesuatu yang bisa orang bilang, thank you ya, kamu udah bantu saya. Thank you lah, thank you sudah dibantu. Itu kan membuat orang merasa, oh saya berguna. Tapi kalau dari kecil segala sesuatu dilayanin, nggak bilang thank you lagi. Nggak dilatih untuk thank you gitu. Ya jadi itu yang saya maksud dengan pola asuh. Pola asuh seperti itu Dan ya. hubungan suami istri. Jadi sangat berpengaruh sekali ya Bu, yang orang tua ini relasinya mereka berdua. Jadi kalau sampai ada yang rusak harus segera diperbaiki supaya anak-anak tidak terdampak ya. Jangan nyesel nanti. Pay now then pay later. Jadi, kadang gini ya, hubungan suami istri ini kalau sampai sudah rusak nih Bu, mereka kan pasti ya mengarah ke divorce lah seperti itu, begitu ya. Nah itu kan memang saya lihat beberapa kasus itu sangat melukai anak-anak mereka. Tapi sebenarnya betul nggak sih Bu kalau ada orang bilang, saya mau bercerai karena ini kita udah nggak cocok gitu ya istilahnya. Jadi daripada malah membuat anak-anak terluka. Nah seperti itu betul nggak Bu sebenarnya? Jadi sebenarnya waktu kita bilang generasi strawberry, kita kan lihatnya anak-anak nih. Papa mamanya strawberry nggak? Jangan-jangan papa mamanya juga strawberry. Iya. Gampang mengeluh ya dalam pernikahan, gampang bilang nggak cocok ya. Ya mungkin saudara-saudara ada yang bilang, Ibu Ana bilang gampang nggak cocok, emang nggak cocok gitu ya misalnya. Ya memang saya harus akui ada pernikahan yang sulit. Ya harus saya akui itu. Namun gini, kita tuh pernikahan kita kan pernikahan di dalam Kristus ya. Saya banyak melihat pernikahan-pernikahan yang sulit tetapi yang menguduskan. Pernikahan-pernikahan yang sulit yang dikerjakan dengan air mata sih ya, doa, air mata, perjuangan begitu ya. Enggak sempurna lah, tetapi di mana suami atau istri terus berusaha untuk setia sama firman Tuhan,
Iya. Terus setia untuk menjadi tidak cepat-cepat divorce gitu ya, walaupun nggak bisa sebahagia yang lain gitu ya. Tetapi mesti ingat, anak-anak nontonin kita. Iya, betul. Anak-anak liatin kita. Waktu dia lihat mamanya susah, tapi mamanya tetap bertahan. Mamanya tetap setia. Itulah pendidikan untuk anak-anak menjadi generasi yang tangguh. Iya, betul. Untuk masa depan keluarga mereka nanti. Betul. Itu ya. Gitu. Jadi yang saya bilang pasangan suami istri itu bukan berarti saudara-saudara bilang, wah nggak bisa dah, anak saya udah pasti strawberry lah karena pernikahan kami nggak ideal gitu ya. Nggak, bukan begitu. Ya, jadi memang mungkin pernikahan Bapak Ibu, saudara-saudara nggak ideal. Tetapi gimana kita menghadapinya dengan iman, ya, dengan ketangguhan, bersandar sama Tuhan. Anak-anak nontonin. Saudara itu jangan lupa deh. Anak-anak nontonin, liatin. Dan itu adalah mata pelajaran yang paling penting dalam hidup mereka. Iya. Mereka lihat bagaimana orang tua menghadapi kehidupan yang sulit. Itu yang membuat mereka belajar. Gini ya, saya tetap nggak menutup kemungkinan anak-anak kita ada yang pernah coba bunuh diri. Ya. Di dalam masa-masa seperti itu, kita sebagai orang tua udah pastilah hancur hatinya, udah pasti begitu ya. Tetapi bukan berarti itu the end of everything. Saya banyak mendengar juga ya keluarga-keluarga yang mengalami itu, tetapi justru setelah mereka melalui itu ya, masa-masa yang berat itu, mereka mengalami pertolongan Tuhan dan menjadi keluarga yang, ya sekali lagi saudara, nggak sempurna, nggak ideal, tapi mengalami Tuhan di dalamnya. Bisa ngeliat tuh, aduh, kalau bukan karena Tuhan, itu anak mati gitu ya. Namanya nyoba bunuh diri ya. Ya, tapi bisa melihat, oh Tuhan masih memberikan kesempatan anak ini untuk hidup. Artinya apa? Artinya Tuhan masih kasih space, kasih kita kesempatan untuk berjuang lagi bersama-sama dengan anak yang mungkin udah dewasa. Iya, betul. Ya, ada beberapa dari antara kita, mungkin anak-anak kita udah kena schizofren, mesti makan obat, begitu ya. Ya, saya juga mengalami, maksudnya menghadapi anak-anak seperti itu, tetapi melihat bagaimana ada perjuangan, dan di dalam perjuangan-perjuangan itu banyak sekali melihat kesetiaan, kebaikan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan pakai orang yang kita nggak kenal untuk menolong anak-anak kita, gitu. Jadi kita sebagai orang tua juga tangguh ya. Tapi kalau untuk orang tua sendiri yang mungkin menghadapi nih anaknya depresi, gitu ya, apa yang harus dilakukan, Bu? Ya, kitanya jangan ikut depresi. Itu yang pertama ya, Bu. Yang pertama-tama cari pertolongan sih. Harus ya. Harus cari pertolongan. Mungkin ke psikiater atau apa. Jangan malu. Ya, jangan malah disembunyikan ya bahwa anak saya seperti ini. Betul. Jadi merasa kayak, oh ntar orang lain menjudge saya nih karena anak saya seperti ini. Jangan malu. Karena anak-anak juga membutuhkan pertolongan gitu. Dan kita juga butuh pertolongan loh. Iya, betul. Kita juga butuh pertolongan. Maksudnya kita juga ada batasnya gitu ya. Apalagi kalau misalnya ya, misal Bapak Ibu ya, pasangan nggak sejalan gitu ya. Anda sangat butuh pertolongan. Pertolongan dari psikiater mungkin. Pertolongan dan orang dari tua konselor. perlu dibantu juga nggak untuk pendampingan terhadap si anak ini? Iya, perlu. Perlu ya, Perlu tetap banget. ada ya, Bu. Ya? Perlu banget. Dan saat-saat ini saya rasa banyak sekali yang memang membutuhkan. Nah, itu dia saya bilang kalau ada komunitas ya, karena jumlah konselor kan terbatas. Iya, betul. Ke psikiater juga gitu mesti ngantri gitu kan. Nah, jadi kalau ada komunitas itu sangat menolong. Sangat menolong. Saya di dalam masa-masa pandemi, saya juga melihat banyak sekali keluarga-keluarga yang tertolong oleh komunitas. Sahabatnya, sahabat anaknya, begitu. Jadi jangan menyendiri, intinya gitu tuh. Iya. Jangan menyendiri. Iya. Apalagi kalau strawberry udah lembek terus sendiri, udahlah.
Jadi orang tua harus bisa mengorbankan waktu ya, mungkin dari Iya. kesibukannya, dari apapun gitu ya, demi untuk anak ini ya, Bu. Menolong anak ini, mendampingi. Dan yang menerima. terutama mungkin seperti yang Bu Ana bilang, firman Tuhan itu ya, yang harus ada dalam. Gini nih, kalau buat anak yang agak dewasa ya, ada istilah itu, ada istilah religiosity stress. Ya. Seperti apa tuh Bu? Jadi maksudnya gini, ya firman Tuhan kan kita udah, apalagi udah di lingkungan gereja, mereka udah dengar firman Tuhan. Waktu kita menyampaikan firman Tuhan tuh mesti bijaksananya tuh ya, jangan sampai firman Tuhan kayak buat ngegebukin anak. Oh iya iya. Ya, anak-anak aduh dikotbahin lagi, aduh di gereja dikotbahin lagi, terus di rumah dikotbahin lagi gitu ya. Iya. Yang anak-anak perlu adalah sesuatu yang real, yang nyata. Firman Tuhan yang dihidupi, ya, perkataan-perkataan yang dinafaskan oleh firman Tuhan dari orang tua. Mungkin nggak jelas-jelas ayat kita sebutin gitu ya, betul. tapi bagaimana sikap kita, khususnya untuk anak dewasa sih. Mereka butuh autentisitas dari orang tua. Jadi kalau melihat contoh yang real dari orang tua itu yang lebih nyata ya Bu ya. Kadang-kadang kita cuman diem aja di deket si anak gitu ya. Waktu lagi depresi misalnya, kita diem aja deket anak. Nggak ngomong apa-apa, nggak ngomong. Cuman kita perhatian sama dia. Kita menunjukkan kita mengasihi dia gitu ya. Dan nggak usah, kenapa kamu begini? Kenapa lalu itu tambah stres? Tambah pusing gitu ya. Tapi mendampingi, peluk gitu ya. Mungkin bikinin makanan yang dia suka gitu ya. Dan coba untuk mengerti posisinya dia dan memberikan space untuk dia berproses. Iya betul. Ya nggak bisa juga cepet gitu. Kadang-kadang bisa 1, 2, 3 tahun mungkin berproses. Tapi bagaimana kita coba untuk biar bagaimanapun dia anak saya bukan musuh saya. Ingat tuh. Jangan jadikan anakmu musuh. Anak adalah anak. Dia adalah teman. Jadi butuh kesabaran ya. Butuh kesabaran dalam hal ini ya. Bu Ana, apakah ada closing statement untuk Sobat Pasutri hari ini? Ya mungkin saya mau mengutip firman Tuhan deh ya, untuk Bapak Ibu yang sekarang sedang berjuang ya menghadapi anak-anak yang sulit saat ini. Firman Tuhan dari Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya percaya ketika kita bersandar pada Tuhan, kita menanti-nantikan Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan baru di dalam kerapuhan kita, di dalam kelemahan kita bersandar pada Tuhan yang kuat. Sobat Pasutri, tanpa terasa waktu kita sudah selesai. Dan kalau merasa bahwa Family Corner ini bisa menjadi berkat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke Bu Ana, bisa mendoakan untuk kita semua hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami adalah manusia yang rapuh pada dasarnya. Kami manusia yang tidak mempunyai kekuatan pada dasarnya. Saat ini kalau kami melihat anak-anak kami terseok-seok di dalam kerapuhannya, kami sebagai orang tua mau menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Namun Tuhan tolong supaya kami sendiri sebagai orang tua diberikan hati yang teguh, hati yang terus mau memberikan kasih Kristus kepada anak-anak kami. Kami mau merangkul mereka seperti Kristus merangkul mereka. Tolonglah ya Tuhan, anak-anak yang pada saat ini membutuhkan pertolongan-Mu, kami berseru, kami meminta kepada Tuhan. Tolonglah anak-anak kami. Dan tolong perkawinan yang mungkin saat ini juga rapuh, kami mohon Tuhan berikan kepada kami kesempatan untuk memulai lagi yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.